Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang metode Sam'iyah Shafawiyah, yang mana mata kuliah kita yaitu metode pengajaran bahasa Arab. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Faras Safari, Ahmad Fahmi, Ahmad Mujahid Badawi, Ajhari Yansah, Muhammad Jamal Jalal, Muhammad Nazar, Muhammad Ridwan, dan Muhammad Saifullah. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Muallim Iqbal karena sudah bersedia membimbing kami untuk mempresentasikan makalah kami pada hari ini. Dan kepada teman-teman, kami meminta maaf ya kalau di video kami ini jika nantinya ada terdapat kesalahan, dan kami sengaja memperpendek durasi video kami agar tidak menguras kuota kalian. Terima kasih. Baiklah, untuk pemateri yang pertama saya serahkan kepada Ahmad Faras Safari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pengertian metode Sam'iyah Shafawiyah. Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis atau secara segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan suatu dalam hubungan yang teratur sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat objeknya berdasarkan pendekatan yang ditentukan atau berdasarkan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Sam'iyah Shafawiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu sami'a yasma'u sam'an, dengan tambahan ya nasab yang memiliki arti mendengar. Sedangkan Shafawiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengenai atau berhubungan dengan bibir. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Ahmad Fahmi. Baiklah, terima kasih. Kemudian dijelaskan oleh pemateri yang kedua yaitu Ahmad Fahmi, yang mana itu adalah diri saya pribadi. Nah, jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh saudara Ahmad Faras Safari tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa metode Sam'iyah Shafawiyah itu adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang kita kehendaki, mendengarkan dan juga berbicara. Kan tadi Sam'iyah itu mendengarkan, sedangkan Shafawiyah itu berbicara. Nah, dengan metode ini praktik-praktik menggunakan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata-kosakata yang berbentuk muhawarah. Apa itu muhawarah? Muhawarah ini kan merupakan kegiatan bercakap-cakap, atau kita bisa menyebutnya dengan berdialog, yang mana bertujuan untuk melatih pendengaran dan juga melatih berbicara bahasa Arab. Nah, jadi biasanya ini diterapkan oleh pondok-pondok pesantren, yang mana bisa disebut dengan face to face. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita akan memasuki pemateri yang ketiga yaitu Ahmad Mujahid Badawi. Kepadanya dipersilahkan. Adapun ciri-ciri dasar metode Sam'iyah Shafawiyah. Bahasa adalah gejala, lisan yang terucap dan tidak tertulis. Yang kedua, bahasa itu berbeda antara satu dan lainnya. Setiap bahasa memiliki sistemnya tersendiri untuk mengungkapkan segala ide atau pikiran. Dari konsep ini,
mereka menekankan pentingnya analisis konstruktif di antara kedua bahasa itu, bahasa ibu dan bahasa sasaran. Yang ketiga, bahasa adalah kebiasaan tingkah laku yang diperoleh dengan cara yang sama, dengan adat atau kebiasaan tingkah laku yang lainnya. Bahasa juga dapat diperoleh melalui simulasi, pengulangan yang sama, mengikuti, mengulangi, dan memberi penguatan bagi unsur-unsur bahasa. Baiklah, terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang keempat, yaitu Ajhariansa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik metode Sam'iyah Syafawiyah. Lanjutannya yaitu bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh penutur asli dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi berdasarkan konsep ini, penganut aliran metode Sam'iyah Syafawiyah ini membuat metode pengajaran bahasa sasaran dengan cara menampilkan contoh-contoh komunikasi yang memuat situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu dalam mengajar bahasa, maka seorang pengajar hendaknya mengajarkan bahasa itu sendiri, yaitu bahasa Sam'iyah Syafawiyah. Tidak dibenarkan mengajarkan pengetahuan tentang bahasa lain, dan juga ia harus berfokus pada contoh-contoh latihan dan susunan kata atau kalimat. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu dalam mengajarkan unsur-unsur bahasa, seorang pengajar hendaknya menyajikan secara gradual, atau seorang pengajar itu menyajikan secara berangsur-angsur dalam memberikan contoh-contoh bahasa, yakni dan dalam bahasa keahlian, yakni dalam hal ini guru itu harus mengajarkan lebih dulu kata-kata yang sudah dikenal, kemudian mengajarkan kata-kata yang tidak dikenal, atau ia juga harus mendahulukan yang mudah daripada yang sukar. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu tentang contoh-contoh latihan atau pattern drills, yakni dibuat dengan beragam bentuk, mulai dari pengulangan kata, mengubah kata, mengganti kata, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi itu semua menempati posisi penting dalam metode Sam'iyah Syafawiyah. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Baiklah, terima kasih. Untuk pemakalah berikutnya yang kelima yaitu Muhammad Jamil Jalal, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Muhammad Jamil Jalal sebagai pemateri berikutnya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode Sam'iyah Syafawiyah. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan karakteristik metode Sam'iyah Syafawiyah ini, maka tentunya kita ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah metode Sam'iyah Syafawiyah ini. Sebagaimana nama metode ini, yakni Sam'iyah Syafawiyah, yang mana dapat diambil kesimpulan yaitu mendengarkan dan berbicara. Maka dalam aplikasinya atau penerapannya tentunya menekankan dua aspek hal tersebut sebelum aspek lainnya. Jadi menekankan aspek mendengarkan berbicara sebelum aspek lainnya, misalnya membaca dan menulis. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pelajar harus menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca, dan akhirnya menulis. Kita lihat dari langkah pertama ini, yang mana pelajar diminta untuk menyimak dan mendengarkan secara seksama, kemudian berbicara, yang mana diminta untuk mengulang percakapan atau dialog yang disajikan guru
baik melalui ucapan langsung ataupun melalui audio, yang mana langkah tersebut sesuai dengan metode Syam'iyah Syafawiyah ini, yang mana pertama lebih menekankan kepada mendengarkan dan berbicara, kemudian lalu membaca dan menulis. Yang kedua adalah tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog dengan topik situasi sehari-hari. Jika tata bahasa disajikan dalam pola kalimat situasi sehari-hari, dapat memudahkan siswa tentunya, karena kalimat-kalimat yang sesuai dengan kondisi siswa, misalnya pengenalan, hal-hal yang berhubungan dengan sekolah, hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan rumah dan keluarga, serta hal-hal lainnya, akan lebih memudahkan tentunya karena sesuai dengan kondisi atau yang dialami siswa tersebut. Yang ketiga, latihan harus mengikuti overall conditioning seperti yang dijelaskan. Dalam hal ini hadiah adalah baik untuk dijelaskan. Jadi guru bisa memberikan hadiah, baik itu berupa pujian ataupun apresiasi lainnya, sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih giat dan memahami pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat, semua unsur tata bahasa harus disajikan dari yang mudah kepada yang sukar secara bertahap. Tentunya dalam hal ini kalimat-kalimat yang diberikan kalau di awal itu harus mudah, agar siswa lebih mudah untuk menangkap dan memahami. Setelah siswa dapat mudah menangkap dan memahami dan mempraktikannya, maka guru bisa memberikan kalimat-kalimat yang lebih sulit, tentunya secara bertahap. Yang kelima, kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam memberi respon harus dihindarkan, sebab penguatan positif dianggap lebih efektif daripada penguatan negatif. Jadi guru sangat ditekankan untuk lebih menghindari kesalahan, karena kesalahan tadi bisa berakibat kepada fatal. Misalnya guru memberikan respon atau kalimat-kalimat yang salah, sehingga siswa tadi akan mempraktikkan kalimat yang salah tersebut. Mungkin itu dari penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, yaitu Muhammad Nazar. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan langkah-langkah yang dianggap cocok. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa persepsi atau tes awal tentang materi. Yang kedua, penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan oleh guru berulang kali, sedangkan pelajar menyimaknya tanpa melihat teksnya. Yang ketiga, peniruan dan penghafalan. Dialog atau bacaan pendek dengan teknik meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya. Dalam pengajaran bahasa, teknik ini dikenal dengan teknik peniruan dan penghafalan. Kemudian yang keempat, penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog ataupun bacaan yang dianggap sulit karena terdapat struktur atau ungkapan-ungkapan yang sulit. Hal ini biasa dikembangkan dengan drill. Dengan teknik ini dilatih dengan struktur dan kosakata. Baiklah, terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Saifullah, pemateri yang ketujuh. Dipersilahkan. D. Kelebihan dan kekurangan metode Syam'iyah Syafawiyah. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberi siswa banyak latihan dan praktek dalam aspek keterampilan menyimak dan berbicara. Yang kedua,
para siswa akan menguasai pelafalan dengan baik dan benar karena terbiasa dengan banyaknya latihan dan praktek. Yang ketiga, membuat para siswa terampil dalam membuat pola-pola kalimat seperti yang telah dilatihkan. Baiklah, terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu kepada saudara Muhammad Ridwan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Saifullah. Sini selanjutnya yaitu kekurangan metode Sam'iyah Syafawiyah. Yang pertama yaitu sangat membutuhkan guru yang terampil dan cekatan. Jadi di sini tidak sembarang guru yang bisa melakukan metode ini, karena yang dibutuhkan di sini guru yang terampil dan cekatan. Jikalau tidak terampil dan cekatan, metode ini sangatlah tidak efektif kalau gurunya tidak terampil dan cekatan. Yang kedua, itu ulangan seringkali membosankan. Jadi ulangannya ini seringkali membosankan. Serta menghambat penghipnotisan kaidah-kaidah bahasa. Jadi metode ini menghambat murid untuk menyerap kaidah-kaidah bahasa Arab seperti kaidah nahunya, sarafnya, begitu. Yang ketiga yaitu kekurangannya seringkali memberi perhatian pada ceramah, terutama spontan, karena para siswa dilatih merespon secara mekanistis sebagai respon dari stimulus. Jadi di sini kurang sekali memberi perhatian. Jadi murid ini tidak spontan langsung menjawab, tapi mereka menjawabnya itu secara yang ada di buku, secara tertulis atau sesuai kaidah, mereka tidak spontan menjawab langsung. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan makalah kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, silahkan luncurkan ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.